Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Mutia Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang bagian eksternal. Yang pertama ada labia mayora. Labia mayora bisa disebut juga dengan bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Yang kedua ada labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah organ reproduksi wanita. Yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai periputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Himen merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina, bersifat rapuh dan mudah robek. Selanjutnya, himen ini berlubang sehingga menjadi saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Yang keenam ada vestibulum. Vestibulum merupakan alat reproduksi bagian luar yang dibatasi oleh kedua bibir kecil, bagian atas klitoris, bagian belakang atau bawah pertemuan kedua bibir kecil. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah tempat keluarnya air kencing yang terletak di bagian bawah klitoris dan fungsinya sebagai saluran untuk keluarnya urin. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi bagian internal. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh. Belakang kandung kemih lebih rendah dari rahim. Yang kedua ada ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga kandung yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti progesteron, estrogen, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi atau indung memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atau ke ujung ovarium. Yang selanjutnya ada rahim atau uterus. Ini adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Organ ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelainan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama, ada sindrom ovarium polikistik. Sindrom ini bisa disebut juga dengan PCOS. Sindrom ini adalah gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. Penderita PCOS mengalami gangguan menstruasi dan memiliki kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan. Hormon androgen yang berlebihan pada penderita PCOS dapat mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kantong-kantong berisi cairan. Akibatnya, sel telur tidak berkembang sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Yang kedua ada infeksi menular seksual atau IMS. Infeksi ini adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari organ dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Penyakit menular seksual ini termasuk kutil kelamin, klamida, gonorer, sifilis, dan herpes genital. Yang ketiga ada mioma. Mioma merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Meskipun penyebab pasti miom rahim masih belum diketahui, namun terdapat dua faktor yang dapat meningkatkan risiko wanita untuk ke penyakit ini, yaitu gangguan hormon atau perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron dan faktor genetik atau keturunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus terjadinya HIV/AIDS pada manusia. Begitu HIV/AIDS memasuki tubuh melalui kontak seksual atau paparan darah atau penularan dari ibu ke anak, ia mencari sel inang untuk bereproduksi. Tuan rumah dalam hal ini adalah sel T atau CD4.
yang digunakan untuk memberi sinyal pertahanan kekebalan. Untuk menginfeksi, sel HIV/AIDS harus menempelkan dirinya melalui sistem tipe kunci dan kunci. Kuncinya adalah protein pada permukaan HIV yang menempel pada protein pelengkap pada sel CD4. CD4 inilah yang dikenal sebagai keterkaitan virus. Setelah melekat pada sel, HIV menyuntikkan protein sendiri ke dalam cairan seluler atau sitoplasma dari sel T. Selanjutnya, tahap yang dikenal sebagai fusi virus. Setelah menyatu virus bisa masuk ke sel. HIV menggunakan materi genetiknya atau RNA untuk bereproduksi dengan membajak mesin genetik sel inang. Dengan melakukan itu, ia dapat menghasilkan banyak salinan dari dirinya sendiri. Begitu berada di dalam sel, RNA untai tunggal HIV harus diubah menjadi DNA untai ganda. Menyelesaikan ini dengan bantuan enzim yang disebut reverse transcriptase. Proses ini memungkinkan virus mereplikasi diri agar HIV dapat membajak mesin genitalia sel inang. Ia harus mengintegrasikan DNA yang baru terbentuk ke dalam inti sel. Setelah integrasi terjadi, HIV harus membuat blok pembangunan protein yang digunakan untuk merakit virus baru. Ia melakukannya dengan enzim protase yang memotong protein menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian merakit potongan-potongan itu menjadi virus HIV baru yang terbentuk sepenuhnya. Setelah virus dirakit, mereka melewati tahap akhir di mana virus dewasa benar-benar bertunas dari sel inang yang terinfeksi setelah dilepaskan ke sirkulasi bebas. Virus ini terus menginfeksi sel inang lain dan mulai siklus replikasi lagi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.